Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada pada malam 6 saking bulan besar, saking bulan Dzulhijjah. Nikmat yang besar Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia. Mugi-mugi kita terus ditambahkan nikmat, terus diparingi kesehatan, diparingi umur panjang, dan mugi-mugi kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat yang telah menyokong, menyupport dan mendukung Nabi SAW dalam dakwahnya, kepada para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum, dan setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu bahasan saja, yaitu melanjutkan atau merampungkan pembahasan kita mengenai masalah kurban. Kita melanjutkan dengan pembahasan akikah. Ya, setelah pembahasan kurban atau kita sebut dengan udhiyah, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram itu menyebutkan satu pembahasan lagi. Dalam 3 hadis saja beliau menyebutkan tentang pembahasan akikah. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki pembahasan tersebut patut diingat kita berada pada awal-awal dari bulan Dzulhijjah atau bulan besar, di mana di awal-awal bulan ini utama sekali untuk beramal soleh. Sangat utama sekali kita mengerjakan atau melakukan amalan soleh, yaitu perbanyak terus amalan. Karena awal-awal bulan Dzulhijjah di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, walayalin ashr, dan demi 10 hari. Kebanyakan para ulama katakan demi 10 hari. 10 hari yang dimaksud itu adalah 10 hari pertama saking bulan besar, saking bulan Dzulhijjah. 10 hari tadi yang digunakan dalam sumpah dalam surat Al-Fajr tadi, yang dimaksud itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka hari yang kita berada saat ini adalah hari yang mulia. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan tidak ada amalan yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan di awal-awal bulan besar, di awal-awal 10 hari pertama dari bulan besar. Bahkan Nabi SAW itu katakan, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, walal jihadu fisabilillah. Walaupun amalan tersebut itu adalah amalan jihad, itu tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada awal-awal Dzulhijjah. Jadi jihad saja kalah. Ya, jihad saja kalah dengan amalan yang dilakukan pada awal Dzulhijjah.
Oleh karena itu di awal bulan ini ibaratnya itu seperti kita bertemu dengan 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Kita di awal-awal bulan Ramadan itu belum sangat utama dibandingkan akhir-akhirnya. Ibarat 10 hari pertama Zulhijjah ini sama dengan ibarat untuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir terdapat apa? Hari apa yang kita sebut malam apa? Lailatul Qadar. Intinya pada hari terakhir itu punya keutamaan yang besar. Maka sama juga seperti ini. Sama seperti 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tadi. Maka di antara amalan yang disunahkan. Amalan yang disunahkan di awal-awal bulan Zulhijjah yang pertama. Ini amalan yang disunahkan di awal-awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, lakukan puasa sunnah. Lakukan puasa sunnah. Sejak kapan? Mulai dari tanggal 1. Mulai dari tanggal 1 dari bulan besar bulan Zulhijjah. Puasanya bagaimana kita lakukan? Puasa yang dilakukan pokoknya memilih hari yang ada, tapi yang paling utama yaitu pada puasa hari Arafah. Yang paling utama itu adalah puasa hari Arafah atau kita kenal dengan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 dari bulan besar 9 Zulhijjah. Kalau hari Senin kita itu merayakan Idul Adha, berarti 9-nya hari Ahad nih, hari Ahad besok. Jadi hari Ahad kalau bisa seluruh jamaah itu melaksanakan puasa sunnah ini. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Kata Nabi SAW, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah juga menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Artinya dia diberi taufik untuk tidak melakukan dosa di tahun berikutnya. Kalau mau melakukan puasa ini yang paling utama. Namun kalau ada yang memilih dari tanggal 1 sampai tanggal 8 plus tanggal 9 boleh. Kalau dia mau milih lagi, ya terserah. Tanggal 1 puasa, pas Seninnya juga puasa, pas Kemisnya juga puasa, boleh. Harinya bebas. Memilih hari apapun ketika itu bebas. Dan ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau masih memiliki utang puasa. Oke, toh sing ngurung nyaur? Lali paling. Iya. Ya. Kalau lali wis masuk Ramadan berikut, wis ya mudah-mudahan itu lupa semuanya. Nih, sampai orang kelingan blas masuk Ramadan berikut. Ingat, tidak masalah untuk ibu-ibu kalau punya utang untuk nyaur puasa, boleh. Dia lakukan puasa Zulhijjah dulu atau puasa Arafah dulu sebelum nyaur utangnya tadi. Bukan masalah. Namun baiknya kalau bisa nyaur utang itu lebih diutamakan. Baik, itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan lagi, kalau tadi Nabi SAW menyebutkan juga seperti itu, yaitu beliau menyebutkan atau dalam riwayat disebutkan Nabi SAW sempat juga melaksanakan puasa 9 hari dari bulan Zulhijjah tadi. Kemudian amalan yang berikutnya lagi, amalan yang kedua, Nabi SAW itu menganjurkan untuk memperbanyak takbir. Nabi SAW itu menganjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbirnya ini para ulama sebut, ini baik dalam mazhab Syafi'i maupun yang lainnya, menyebut bisa takbirnya itu mutlak setiap waktu,
tempatnya dimanapun, atau takbirnya itu muqayyad setiap bar sholat. Takbirnya itu muqayyad setiap rampung sholat. Ada tadi yang disebut takbir mutlak sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita dimanapun, kapanpun disunahkan untuk bertakbir. Takbirnya bagaimana? Sama seperti kita takbiran hari raya. Sama seperti takbiran hari raya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu kadang ketika awal-awal bulan Zulhijjah itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, mereka masuk pasar. Namun masuk pasar mereka perbanyak takbir. Ibnu Umar kalih Abu Hurairah ketika masuk pasar memperbanyak takbir. Pernah nggak ibu-ibu belanja masuk pasar terus zikirnya dikeraskan begitu? Pernah? Bapak masuk pasar gitu teriak-teriak coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, wong iki wis arak bodoh sesuk ini. Padahal lagi tanggal 1. Ini sunnah nggih. Ini dianjurkan. Kita orang Indonesia itu yang jarang ngerti. Dan banyak yang sok tahu, sok pinter. Sok pinternya apa? Mudah nyalakan orang. Wis ora paham, wis ora gelem nang masjid, juga disuruh ngaji iki males, namun protes terus. Ya, protes terus. Kayak wingi dijelaskan tentang masalah kulit misalnya nggih. Ya, kulit nggak boleh dijual. Ya, ketika diomongkan satu orang jamaah ngomong kayak gini, langsung di masjid ngomong lagi. Wah, iki opo meneh iki ajaran sekondi meneh. Iki gara-gara ngaji ning warak paling. Padahal cuma sebutkan hadis loh. Hadis ini bukan dari warak itu loh. Suka kulon, suka Arab. Kok hadisnya dari sini, hadisnya dari mana? Jadi tadi itu anjuran untuk memperbanyak takbir. Nanti ada lagi takbir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu bagaimana? Yaitu setiap bar sholat. Namun ini mulai dari hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari bar subuh. Mulai dari bar subuh sampai tanggal 13 bar ngasar. Saya ulang ya. Mulai dari bar subuh sampai tanggal 13 bar ngasar. Setiap bar sholat terus memperbanyak takbir. Kalau di Jogja, selama saya tinggal di Jogja memang jarang lihat seperti ini. Namun kalau di daerah timur Indonesia, ini sering banget. Setiap bar sholat tetap ada seperti itu. Yaitu setiap habis sholat langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ada yang memakai awalnya menyebut 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Ini riwayatnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Riwayatnya ada. Namun ada juga yang menyebut cuma dengan 3 kali takbir. Awalnya itu 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu juga boleh. Riwayat juga sama dari Ibnu Abi Syaibah. Jadi yang mau 2 takbir ya monggo, mau 3 takbir juga monggo. Jangan sampai ini jadi bahan perdebatan yang orang manfaat. Nanti takmir yang 1 maju 2, yang takmir yang kedua maju lagi 3. Wah, habis itu jamaah-jamaah pada bingung. Wah, ini yang ini maunya apa, ini maunya apa. Pokoknya dua-duanya itu boleh. Ya, dua-duanya itu boleh.
Ya, jadi yang masalah seperti ini nggak usah diributkan lah. Masih ada masalah-masalah yang lainnya yang perlu dijelaskan kepada umat. Jadi amalan yang kedua, perbanyak takbir. Amalan yang ketiga, kalau di hari Arafah. Pas di hari Arafah, memperbanyak doa. Pada tanggal 9 itu memperbanyak doa. Karena kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Boleh mulai dari pagi. Sebenarnya ini untuk orang yang wukuf di Arafah ketika haji. Namun mereka itu wukuf berzuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, kalih ngasar itu dimajukan ke waktu zuhur. Setelah itu mereka memperbanyak doa sampai maghrib. Kira-kira waktunya 5 jam untuk berdoa. Kira-kira waktunya 5 jam untuk berdoa. Maka kita juga sama dianjurkan seperti itu. Namun pokoknya kita di hari Arafah. Sampai waktu maghrib itu tiba di hari Arafah. Disunahkan untuk memperbanyak doa. Doa apapun. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, khairut doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yaitu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Kemudian satu amalan lagi, amalan yang keempat, ini pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Ini amalan juga, ini jarang-jarang diamalkan sekali. Karena jarang baca buku, jarang ngaji. Ini padahal amalannya utama sekali. Yaitu di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, disunahkan memperbanyak doa sapu jagat. Disunahkan memperbanyak doa sapu jagat. Pripun doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Seluruh kebaikan di dunia. Belum punya rumah, pengen rumah, maka bisa pakai doa sapu jagat. Motornya masih motor butut, di starter angel, pengen motor yang bagus, bisa juga pakai doa sapu jagat. Anaknya pengen sukses, ya, doanya orang tua bagaimana? Juga bisa pakai doa sapu jagat. Utangnya oke. Juga bisa pakai doa sapu jagat. Karena kebaikan di dunia loh, lepas dari utang itu kebaikan di dunia. Maka tinggal niatannya itu gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia. Bayangannya itu utang. Ya Allah, ini kebaikan bagiku. Ya Allah, kalau utangku itu lunas. Mudah-mudahan bar hari tasyrik ya Allah lunas ya Allah. Namun sapinya didolsek berarti. Ini kepiara lunas. Bertolong dino berdoa loh. 11, 12, 13. Mau lunas cuma pakai doa yang mustahil. Ya dipipil, disaur cepet ya. Lemahnya didol. Terus apa meneh? Sapi, motornya sisan, sing dua mobil ya mobil, wes ludes semuanya. Sudah, tadi tanggal berapa tadi sing berdoa sapu jagat? Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. 3 hari itu perbanyak terus doa sapu jagat, minta kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di akhirat. Dijauhkan dari siksa neraka, dimudahkan masuk surga. Dijauhkan dari siksa kubur, dimudahkan ketika di padang mahsyar. Ini doa kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dijauhkan dari siksa neraka ini bukan saja kita lepas dari siksa neraka, namun Allah beri taufik kepada kita. Di dunia dijauhkan dari segala macam maksiat.
Di dunia dijauhkan dari segala macam maksiat. Jadi kalau setiap kita meminta pada Allah, ya Allah jauhkanlah kita dari neraka, maksud doa tadi di dunia mudah-mudahan dijauhkan dari segala amal, segala perbuatan, setiap dosa, setiap maksiat yang dapat mengantarkan kepada neraka. Maka doanya umum seperti itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena seluruh permintaan ada dalam doa tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan membaca doa sapu jagat. Sampai para sahabat juga seperti Ibnu Abbas, setiap kali doa dia selalu tutup dengan doa sapu jagat. Dia minta anak yang soleh, tutup lagi dengan doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia doakan orang tuanya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tutup lagi dengan doa sapu jagat. Sampai kebiasaan para sahabat seperti itu. Maka kita juga boleh setiap kali doa, tutup kalian doa sapu jagat. Jadi berapa amalan tadi? 4. Yang pertama, puasa sunnah. Besok Kamis bisa puasa. Atau nanti hari Ahad nanti bisa puasa. Yang utama itu hari Ahad. Yang kedua, amalan yang kedua, perbanyak takbir. Yang ketiga, doa pada hari Arafah. Yang keempat, memperbanyak doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Baik. Sekarang kita lihat 3 hadis tentang pembahasan akikah. Ingat akikah, kalau kita bahas akikah berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu kaitannya dengan perayaan Idul Adha, dengan Yaumun Nahri, yaitu Idul Adha, kita menyembelih kurban ketika itu. Namun kalau akikah itu kaitannya dengan bayi yang baru lahir. Akikah itu kaitannya dengan bayi yang baru lahir. Intinya akikah ini amalan yang disunnahkan. Menurut jumhur atau kebanyakan para ulama tidak wajib. Namun yang mampu, bahkan kalau bisa walaupun dengan utang, hendaklah bisa orang tua itu menunaikan akikah. Ya, menunaikan akikah. Bagi anak lanang yang lahir nanti dengan disembelih 2 ekor kambing. Kemudian kalau yang putri yang lahir maka nanti disembelih 1 ekor kambing. Namun 2 tadi ini bukan wajib. Seandainya orang tua itu mampu cuma 1 ekor saja, tetap dilaksanakan akikah walaupun tadi anak laki-laki yang lahir 1 ekor pun tidak masalah. Karena 2 tadi hukumnya sunnah. 1 pun masih dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah mengakikahi anaknya putune, yaitu Hasan kali Husain bin Abi Thalib. Itu beliau masing-masing diberikan 1 ekor, 1 ekor. Tidak masing-masing 2 ekor. Dalam riwayat disebutkan demikian. Coba dibacakan hadis pertama. Hadis nomor 1381. Ali bin Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husaini kabshan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarudi wa Abdul Haqi lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu. Wa akhraja Ibnu Hibban min hadits Anas nahwahu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi buat Hasan dan Husain masing-masing 1 kibas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud dan Abdul Haq. Tetapi Abu Hatim terjihkan kemursalannya dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Anas seperti itu. Baik. Hadis ini disesuaikan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun Abu Hatim mengatakan hadisnya itu mursal. Dan mursal itu diantara golongan hadis dhaif. Intinya hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang pertama, akikah itu disyariatkan. Dan kebanyakan ulama itu menganggap
hukum akikah itu sunnah. Sunnah bagi orang tua yang mampu. Ya, sunnah bagi orang tua yang mampu. Dan sekali lagi kalau ingatkan, ini lebih utama daripada kita melakukan selapan, ya, yaitu ketika 35 hari setelah kelahiran dibandingkan dengan akikah setelah 7 hari. Ini lebih utama. Kenapa? Karena ini lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mampu akikah baiknya memilih akikah. Kalau sudah akikah, maka tadi selapan tadi kalau tidak dia lakukan tidak masalah. Ini tidak dilakukan tidak masalah karena kita baiknya melihat maslahat kebaikan untuk anak. Anak itu punya kebaikan yang besar kalau kita mengakikahnya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan ma'al gulami marhunatun ala akikotihi. Kullu gulamin murtahinun bi akikotihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Gadai itu kita temukan dalam masalah apa? Gadai, utang piutang. Kita ingin utang sesuatu, gadaikan sesuatu. Kalau orang itu dikatakan engkau punya gadai, berarti masih punya tanggungan. Maka kalau Nabi SAW katakan setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Berarti kalau anak itu sudah diakikahi seperti utang, itu utang jadi lunas. Namun kalau anak belum diakikahi, maka dia masih terbebani. Maka para ulama itu katakan, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan bahwasanya kalau anak itu sudah diakikahi, maka tidak lagi gelisah. Ya, kalau anak sudah diakikahi tidak lagi gelisah. Namun kalau belum dia akan terus gelisah. Sehingga kalau bagi yang mampu, hendaklah bisa menunaikan akikah. Bisa menunaikan akikah tadi. Biar hilang kegelisahan pada anak tersebut. Kemudian kita simpulkan juga dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW mengakikoi cucunya tadi Hasan kali Husain kapsyan. Satu kambing. Hasan itu diakikoi 1 ekor, ya. Kemudian Husain itu diakikoi 1 ekor. Maka masing-masing dari anak laki-laki tersebut cuma 1 ekor saja. Padahal kita lihat di hadis yang lainnya, laki-laki itu dengan 2 ekor, perempuan dengan 1 ekor. Berarti kalau disebutkan 1, berarti untuk 2 tadi itu sunnah. Namun kalau mampunya cuma 1, hendaklah akikah itu tetap dilakukan walaupun cuma dengan 1 ekor. Hadis yang kedua. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ay yu'aqqa 'anil gulami syatani mukafi'atani wa 'anil jariyati syatun. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa akhraja Ahmad wal arba'atu an Ummi Kurzin al-Ka'biyati nahwahu. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka supaya diakikahkan buat anak laki-laki 2 kambing yang bersamaan dan buat anak perempuan 1 kambing. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia sahkan. Dan Ahmad dan yang 4 keluarkan seperti yang itu. Yang 4 berarti Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Terus dari hadis Ummi Kurzi Ka'biyah semisalnya. Taib. Dari Aisyah, Rasulullah SAW itu mengatakan, yaitu beliau memerintahkan kepada mereka, yaitu bagi orang tua, supaya mengakikoi anaknya laki-laki dengan 2 ekor kambing. Dengan 2 ekor kambing. Mukafi'atan. Kambing ini kalau 2, maka baiknya dibuat sama. Artinya kalau kambingnya itu yang 1 harganya itu 2 juta. Yang satunya juga harganya 2 juta. Yang 1 neki warnanya putih. Berarti yang tunggali lagi warnanya putih. Jadi dibuat mirip. Itu lebih baik. Mukafi'atan.
Wa anil jariyati syatun. Dan bagi anak perempuan jika lahir maka hendaklah diakikohi dengan 1 ekor kambing. Bagi anak perempuan ketika diakikohi maka dengan 1 ekor kambing. Maka kita simpulkan di sini akikoh jumlahnya anak laki-laki itu baiknya 2 ekor kalau mampu. Namun kalau mampunya cuma 1 boleh 1. Anak perempuan dengan 1 ekor. Sekarang pertanyaannya, bolehkah di sini memakai kambing betina untuk dijadikan akikoh? Sama juga dengan bolehkah memakai juga untuk kurban? Kita gunakan untuk kurban, memakai kurban dari sapi atau kambing betina. Para ulama katakan masih boleh karena yang dimaksudkan dengan kambing di sini umum. Nabi katakan tadi, wa anil gulami syatun, wa anil gulami syatani. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Nabi tidak menyebut jenis kelaminnya. Nabi tidak menyebut ini jantan, ini betina. Nabi SAW tidak sebut. Berarti maksudnya adalah umum. Jadi kalau mau milih dua-duanya itu karena pingin murah, mampunya juga yang murah-murah, ya toh? Maka pilih yang betina. Ya, pilih yang betina juga boleh. Namun kalau punya kemampuan yang lebih, dia bisa milih yang jantan dua-duanya, maka pilih yang jantan dua-duanya. Jadi dengan betina pun masih boleh. Kesimpulannya kalau kurban pun uangnya pas-pasan, boleh memilih kurban dengan betina, betus betina, ya, atau dari sapi betina, masih dibolehkan. Kemudian hadis yang berikutnya. An Samurata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma rawahu Ahmadu wal arba'atu wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Samurah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap seorang anak laki-laki tergadai dengan akikohnya, disembelih akikoh itu buat dia pada hari yang ke-7, kemudian dicukur dan dinamakan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Tirmidzi. Di sini hadis yang terakhir, anak laki-laki, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikohnya. Seperti tadi berarti akikoh itu jadi beban. Baiknya orang tua itu menunaikan akikoh untuk anaknya. Maka yang dilakukan selain akikoh, yaitu akikoh bentuknya tusbahu anhu yauma sabi'ihi. Hendaklah nanti akikohnya disembelihkan kambingnya tadi pada hari yang ke-7. Ingat hari yang ke-7 dihitung hari, 1 hari itu dihitung sejak lahir. Misalnya ini hari Rebu. Maka kalau lahirnya itu Rebu siang, maka hari Rebu ini sudah masuk hitungan 1. Maka nanti hari ke-7 lihat hitungannya. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti nanti akikohnya hari Selasa. Namun kalau dia lahirnya Rabu malam, malam Kamis. Nggih, lahirnya itu Rabu malam, malam Kamis, maka hitungannya berarti masuk Kamis. Berarti nanti masuknya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti nanti hari Rabu untuk penyembelihan akikohnya dilakukan pada hari tersebut. Jadi ini waktu penyembelihannya. Waktu penyembelihannya dilakukan pada hari tersebut. Nah, tata cara penyembelihannya itu sama seperti tata cara penyembelihan kurban. Ya, tata cara penyembelihannya sama seperti tata cara penyembelihan kurban. Membaca juga seperti yang diperintahkan dalam kurban, Bismillah wallahu akbar.
Lalu berdoa, Allahumma taqabbal aqiqata min. Ya Allah, terimalah akikoh dari, sebutkan nama anaknya. Ya, sebutkan nama anaknya. Nanti dibaringkan ke sisi kiri, kemudian diarahkan ke arah kiblat, kemudian disembelih dengan pisau yang tajam sambil membaca tadi Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma taqabbal aqiqata min. Siapa nama anak itu disebut. Ya Allah, terimalah akikoh dari anak ini. Kemudian yang dilakukan selain akikoh, mencukur rambut. Dilakukan juga pada hari yang ke-7. Ingat, ini jadi amalan pada hari ke-7. Rambutnya dicukur. Ini berlaku karena dalam hadis di sini tidak dibatasi untuk laki-laki dan perempuan, maka anak lanang nanti dicukur habis. Anak perempuan juga dicukur habis. Tujuannya ada. Karena kalau bayi ketika hari ke-7 itu dicukur habis, rambutnya itu akan lebih cepat lebat. Namun kalau tidak dicukur ketika kecil seperti itu, biasanya rambutnya jarang-jarang. Maka disunahkan dicukur tadi pada hari ke-7. Aturan mencukurnya cukur habis. Gak boleh anak itu dicukur, di sini gundul sebagian, sini gundul sebagian, tengahnya ini ada. Pernah lihat model rambut kayak gitu, Bapak? Atau ada yang hadir sini pakai rambut kayak gitu? Ya, jadi sini cukur habis, ini cukur habis nggih? Nih kanan kiri ini cukur habis, belakang cukur habis, tinggal bagian tengah saja. Apa modelnya Pak Camat? Hah? Ya, kuncung apa-apa gitu, terserah. Ya. Itu pemain-pemain bola bara itu semua model rambutnya seperti itu. Ya. Tolong jangan dipraktekkan kepada anaknya. Ini disebut oleh Nabi SAW, rambutnya ini dilarang. Nahan Nabi SAW anil qaza. Nabi SAW itu melarang dari perbuatan qaza. Qaza itu cukur rambut seperti itu. Seperti anak-anak yang kita sebut dengan anak-anak pang. Tahu ya? Anak-anak pang kan? Nah, itu rambutnya seperti itu. Ini cukur habis, tinggal tengah saja. Ya. Ya, ngetren tapi menyalahi aturan. Ya, mendingan ngetren tapi sesuai dengan tuntunan Nabi daripada ngetren namun menyalahi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh rambut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa yusamma. Anak tadi ketika lahir itu diberi nama. Maksimalnya hari ke-7. Kalau sampai hari ke-7 nggak punya nama nggak boleh. Maka ketika lahir orang tua bisa langsung beri nama. Boleh. Kalau nggak punya nama masih milih-milih. Maka boleh ditunda sampai hari ke-7. Hari ke-7 diberi nama berbarengan dengan pemberian akikah ketika itu. Yang jelas berilah nama dengan nama yang terbaik. Nama yang terbaik dalam Islam kalau untuk yang laki-laki, untuk yang putra, Nabi SAW katakan khairul asma atau habul asma ilallah, nama yang paling cintai oleh Allah yaitu yang punya nama Abdullah dan Abdurrahman. Yang punya nama Abdullah atau Abdurrahman. Makanya para sahabat paling banyak namanya itu pakai Abdullah, paling banyak namanya pakai Abdurrahman. Karena menyandarkan pada nama Allah, hamba Allah. Sehingga karena disandarkan pada Allah, namanya adalah nama yang mulia. Kemudian milih, kalau mau memilih pilihan yang lain, untuk wanita juga demikian, untuk anak perempuan juga demikian, milih nama-nama orang soleh. Jangan memilih nama-nama yang ngetren, namun ngetrennya itu terkenal dengan maksiat. Ya, sudah nama depannya sudah bagus Muhammad, ya, namun di belakangnya pakai Cristiano. Kristi itu Kristian loh itu. Itu wong Kristen loh. Nggak pas pakai nama seperti itu. Ya, ini sudah nggak bagus lagi. Muhammad kok digandengkan dengan nama seperti itu, nggak pas. Muhammad Roberto. Ini nggak pas juga. Ya.
Kalau masih gabung dengan nama Jawa nggak masalah, Muhammad Riyadi misalnya. Ya, ini masih lebih bagus. Ini pakai nama wong barat. Ya, tolong jangan ikut tren yang ada di barat lah. Kita punya nama-nama sendiri yang juga sudah ada tuntunan dalam agama kita. Nama-namanya nama-nama yang bagus, yang sesuai dengan tuntunan. Ini nama-nama orang soleh. Ya. Jangan sampai pakai nama juga yang model artis-artis, namun artis-artisnya punya kasus. Kasusnya kasus film porno. Kasusnya pernah masuk penjara. Kasusnya goyang ngebor misalnya. Ya, jangan pakai nama-nama seperti itu. Nih, nama yang wajar. Ya, jadi nama yang wajar, nama yang baik, nama yang itu nanti mengandung doa juga untuk anak. Jadi 3 hal yang disebutkan di sini: melakukan akikah, mencukur rambut, kemudian memberi nama. Ada amalan yang lainnya di sini lagi. Setelah mencukur, disunahkan tadi hasil cukurannya dikumpulkan. Dikumpulkan kemudian ditimbang. Hasilnya berapa gram? Rata-rata cuma 2 gram. 2 gram ini nanti kita sodako seharga perak. Yaitu perak 2 gram. Perak itu cuma Rp10.000. Kisarannya seperti itu. Berarti kalau 2 gram berarti 20.000. Maka sedekah pada tiang miskin dengan Rp20.000. Niatannya sedekah atas anak ini yang telah dicukur rambutnya. Ada lagi yang disunahkan lagi ketika akikah. Nah, ketika anak itu lahir. Ya, selain tadi cukur rambut, orang-orang yang hadir datang untuk melihat anak tersebut hendaklah mendoakan kebaikan, yaitu mendoakan berkah. Supaya anak tadi nanti dapat berkah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sebutkan untuk kesempatan kali ini.